Persilakan untuk Mayor Kristen hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Melalui ibadah NSP pada sore hari ini, kami boleh mendengar bagaimana Tuhan menyatakan keajaiban kasih-Mu di tengah-tengah umat-Mu yang selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ada yang ditambahkan 1 tahun usia, ada juga yang baru saja mengalami berkat Tuhan, menjadi seorang prajurit bala keselamatan. Tentu semua ini bukan karena kemampuan kami, semua ini karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur melalui persekutuan ini, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Jason yang sudah menyiapkan acara dengan sangat baik, memimpin, dan terima kasih untuk semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Ada yang bersaksi bagaimana magang di Humas sudah ditolong oleh Tuhan. Dan juga kami semua pribadi lepas pribadi pasti mengalami berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kini saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera, selamat sore saya sampaikan kepada kita semua. Sangat senang rasanya dapat kesempatan untuk memimpin ibadah atau menyampaikan firman Tuhan melalui ibadah NSP yang kita laksanakan pada hari ini. Tema kita hari ini 2 kata, yaitu jangan khawatir. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, amat sangat sederhana. Lalu tema ini diambil dari Matius 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Kita baca dulu di slide berikutnya, ada ayat-ayat yang saya siapkan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang selalu berbahagia di mata Tuhan adalah mereka yang mendengar dan dengan setia mempraktekkan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34 ini bukanlah ayat yang berdiri sendiri. Ayat ini dapat kita pahami kalau kita melihat ayat sebelumnya. Karena ayat ini dimulai dengan kalimat, karena itu aku berkata kepadamu. Itu artinya ada perkataan yang menyebabkan
menyebabkan kalimat ini muncul. Atau bagian-bagian ini bisa kita pahami kalau kita bisa melihat ayat-ayat sebelumnya. Sehingga kita bisa tahu kenapa Yesus memberikan khotbah di bukit menyoroti tentang kekhawatiran ini. Karena itu kita perlu lihat, kalau kita mulai dari ayat 25, maka ada baiknya kita melihat dulu ayat yang ke-24 di slide berikut. Nah, ini ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini ayat yang ke-24. Barulah Yesus berkata tentang kekhawatiran itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dapat memahami kalau kita melihat ayat ke-24 ini, ternyata Yesus sedang berbicara tentang jangan mengumpulkan harta di dunia. Karena di dunia ini ngengat dan karat perampok bisa mengambilnya. Kumpulkanlah harta di surga, itu ayat-ayat yang sebelumnya. Sehingga saudara-saudara, kalau fokus kita dalam hidup ini hanya berorientasi kepada harta dunia, maka sangat wajar kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Tapi ketika fokus kita hanya kepada Allah, maka kita akan mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Mari kita lihat slide saya berikutnya. Nah, setiap orang berpotensi untuk khawatir. Siapa saja. Orang kota bisa khawatir. Orang desa juga khawatir. Orang pintar khawatir. Orang bodoh juga khawatir. Orang kaya khawatir. Orang miskin juga khawatir. Siapa saja, dia punya potensi untuk khawatir. Nah, kata khawatir yang digunakan dalam pembacaan kita tadi, itu dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya, itu dari kata merimnao. Merimnao artinya pikiran yang ditarik ke arah yang berlawanan, kedua arah yang berlawanan. Artinya kekhawatiran itu sebenarnya bicara tentang pikiran kita yang bercabang. Pikiran kita yang tidak terfokus. Pikiran kita yang bercabang dan punya dua arah. Satu iman, satu ketakutan. Jadi dua hal ini yang membuat akhirnya kita khawatir. Kita punya iman, tapi kita juga masih punya ketakutan. Sedangkan para psikolog mengatakan 92% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Jadi apa yang kita khawatirkan sebenarnya 92% itu kata seorang psikolog itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, dari pembacaan kita tadi, paling tidak saya mencatat pembacaan ini menjawab dua pertanyaan penting. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mengatasi kekhawatiran? Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Nah, ternyata supaya kita tidak khawatir, pertama harus fokus pada Allah. Karena tadi bicara tentang pikiran yang bercabang, maka supaya kita tidak khawatir, satukan saja pikiran, yaitu fokus hanya kepada Allah. Ayat 25 bilang gini, karena itu aku berkata kepadamu. Kata aku di situ itu merujuk kepada Yesus yang menjadi pengkhotbah di bukit pada waktu itu. Jadi Yesus yang mengatakan kalimat ini. Kalimat ini merupakan penegasan yang datang dari Yesus kepada manusia yang bergantung kepada dia. Dia berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikan kalimat berikut ini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara-saudara sekalian, Yesus menggunakan pendekatan untuk menjelaskan tentang kekhawatiran ini dengan mengatakan hal-hal yang sangat luar biasa ini. Dia katakan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Kemudian tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, kalaupun ada makanan tapi kalau sudah tidak ada kehidupan, itu berarti sudah tidak ada artinya juga. Sama juga, kalaupun ada pakaian tapi kalau tidak ada tubuh, untuk apa gunanya pakaian itu?
Nah, ayat ini sedang memberitahu kita bahwa hidup yang tidak bisa kita beli itu, yang mahal itu, yang bernilai daripada pakaian itu, kita sudah punya. Dia sudah berikan. Begitu juga tubuh yang begitu mahal ini sudah diberikan kepada kita. Sehingga kalau yang mahal ini diberikan, maka yakinlah pasti juga akan diberikan seperti makanan untuk hidup dan pakaian untuk tubuh ini. Ya, tentu kita akan berkata kepala lebih mahal daripada topi. Nah, kepala saja yang mahal itu sudah diberikan, apalagi topi itu ya. Jadi banyak hal. Kaki lebih mahal daripada sepatu. Nah, kalau kaki aja yang mahal itu sudah dikasih, pasti juga dikasih akan sepatunya kan. Berikut dia katakan begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Saya bold di situ. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi waktu Yesus memberi khotbah ini, dia akan memberikan satu fokus tentang kehidupan ini. Dengan coba kamu lihat burung itu, kalau burung itu dipelihara oleh Tuhan, maka hidupmu yang jauh lebih pada burung itu pasti juga akan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu supaya kita tidak khawatir, yang pertama sekali adalah mari perbaiki fokus kita. Apa fokus kita hari ini? Ketika fokus kita bergeser dari Allah, maka kita akan khawatir. Tapi kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang lebih mulia daripada semuanya itu. Allah penyedia, Allah pemberi segala sesuatu. Maka yakinlah, dia pelihara dan dia perhatikan kehidupan kita. Memang, begitu banyak alasan bisa membuat kita khawatir. Hari-hari ini kita baru saja mendengar tahun depan itu gelap. Badannya akan besar, kata Presiden Jokowi. Ya, kemudian Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa terjadi resesi ekonomi tahun-tahun ke depan. Nah, kalimat-kalimat ini, berita-berita ini bisa saja membuat kita khawatir. Karena ini diucapkan oleh orang-orang yang tentu kalimatnya sangat bisa dipercaya. Tapi mari perhatikan ayat firman Tuhan. Mari kita belajar untuk memperbaiki fokus kita. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi yang kita tahu siapa pemegang hari esok. Pemegang hari esok itu adalah Tuhan. Maka serahkanlah pergumulan hari esok itu ke tangan Dia yang adalah pemegang kehidupan ini. Fokus hanya kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran? Slide berikutnya. Ternyata kekhawatiran itu tidak berguna. Untuk apa harus ada pada orientasi yang tidak berguna itu? Perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, ayat ini sedang memberitahu kita bahwa kalaupun kita khawatir, itu tidak akan memperpanjang kehidupan kita, ya. Tidak akan membuat kehidupan itu panjang, tidak akan juga membuat kehidupan itu pendek. Artinya kekhawatiran itu tidak berguna. Jadi jangan fokus pada kekhawatiran itu. Kembali lagi fokuslah kepada Allah. Ya, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Itu bagian yang kedua. Mari lihat ayat yang berikut ini, slide berikut. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari sana itu. Jadi jika demikian Allah mendatangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendatangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa janganlah fokus kepada yang tidak berguna itu, ya, pada kekhawatiran itu, karena 92% tadi kekhawatiran itu tidak terjadi. Fokuslah kembali kepada Allah, karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya, ya. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Nah, ternyata kekhawatiran itu adalah energi negatif yang membuat kita bisa tidak optimis. Kita menjadi pesimis kalau kita lebih banyak khawatir. Orang yang khawatir selalu pesimis. Tapi orang yang tidak khawatir, fokusnya kepada Allah, selalu optimis. Bagian berikut.
Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Ternyata ketiga, kekhawatiran itu adalah ciri orang yang tidak beriman. Jadi pertama, kekhawatiran itu menghilangkannya harus fokus kepada Allah. Ingat, kekhawatiran tidak ada gunanya. Lalu ketiga, kekhawatiran adalah ciri orang yang tidak beriman. Mari kita lihat ayat berikut ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalimat yang perlu kita renungkan adalah Bapamu yang di surga tahu. Dia tahu bahwa kita memerlukan itu. Kita tidak perlu ajar dia, karena memang dia tahu bahwa kita butuh itu. Dia juga tahu bagaimana caranya memberkati kita. Dia juga tahu bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Ya. Ada ayat yang Roma 8 ayat 32. Mari lihat slide berikut. Nah, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan dia? Ayat ini sedang beritahu begini. Kalau Yesus saja datang ke dalam dunia, anaknya ia tidak sayang untuk serahkan dirinya mati untuk kita. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan hal-hal yang terlalu banyak dia punya, ya? Anak satu-satunya saja dia berikan untuk kita. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan kebutuhan kita yang dia punya banyak, ya? Dia punya banyak, sehingga penulis kitab Ratapan pernah melihat gudangnya Tuhan. Dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kecintaan. Artinya, dari gudang Tuhan itu persediaannya tanpa batas. Persediaannya tidak terbatas. Masa dia tidak akan berikan kepada kita? Pasti dia berikan. Ya, kalau Yesus saja mau mati untuk menebus kita yang manusia ini begitu dia cintai, apalagi kalau kita minta yang dia punya banyak. Jadi, bagian ini menjawab satu pertanyaan tadi, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Tapi juga bagian ini menjawab pertanyaan berikut, bagaimana kita bersikap dalam hidup ini. Nah, bagaimana supaya kita hidup bersikap di dalam kehidupan ini? Pertama, saya mencatat dua hal saja. Hiduplah pada hari ini. Ya, ayat 34 di dalam ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya hiduplah untuk hari ini. Memang penting kita juga memikirkan masa depan. Memang penting kita juga memikirkan tentang hari esok. Tetapi ingat bahwa yang memegang kehidupan hari kemarin, hari ini, hari esok adalah Tuhan. Fokus kembali saja kepada Tuhan. Serahkan semuanya saja kepada Tuhan. Dan mari kita hidup hari ini. Ya. Nikmati kehidupan hari ini. Nikmati sukacita hari ini. Nikmati kebahagiaan hari ini. Nikmati pemeliharaan Tuhan hari ini. Nikmati semua yang Tuhan berikan hari ini. Ya, jangan sampai sukacita kita dirampas hanya karena kita terlalu khawatir hari besok yang belum kita jalani. Jangan sampai kita sukacita kita terampas hanya karena masa lalu, hari-hari yang lalu kita mengalami banyak tantangan. Kemudian hari ini kita tidak bisa move on. Padahal hari kemarin itu sudah bukan milik kita lagi. Dia sudah pergi, dia sudah berlalu. Jadi yang kita punya adalah hari ini. Bersyukurlah untuk hari ini. Berterima kasihlah untuk hari ini. Hiduplah untuk hari ini. Ya, itu rahasia supaya kita tidak khawatir. Ya. Berikutnya, ini. Jangan menunda apa yang kita mau lakukan hari ini, ya. Kalau untuk kita tunda besok, padahal hari ini kita bisa lakukan, ya. Baik, lakukanlah hari ini, ya. Jangan menunda untuk hari besok, ya. Karena kadang-kadang kalau kita tunda apa yang kita lakukan hari ini, kita tunda hari besok, ya. Hari besok itu sebuah jalan yang menuju ke suatu kota yang tidak ada, ya. Sekali lagi, kalau kita menunda melakukan sesuatu yang kita lakukan hari ini, kita menunda hari besok itu adalah suatu jalan yang membawa kita pada satu kota yang tidak ada, ya. Jadi penting kita hari ini kerjakan apa yang menjadi bagian kita hari ini, bersukacita untuk semua berkat yang kita terima hari ini, untuk semua hal yang terjadi hari ini, bersyukurlah untuk hari ini yang Tuhan sudah buat. Jadi jangan khawatir hari besok, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan kesusahan besok biarlah itu urusannya besok. Ya,
Itu pertama. Kedua, bagaimana sikap kita? Hiduplah bagi kerajaan Allah. Ini penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Penting kita hidup bagi kerajaan Allah. Kita hidup hari ini, bersyukur hari ini, tapi jangan lupa juga fokus kita, hiduplah bagi kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, slide berikut menjadi slide penutup. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Mari pikirkan perkara yang di atas. Mari fokus kepada Allah. Mari lihat bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya. Mari sadari kekhawatiran adalah ciri orang yang tidak beriman. Dan engkau dan saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Engkau dan saya tahu bahwa Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Kalau dia Bapa yang tahu tentang apa yang kau perlukan, maka dia pasti sediakan apa yang menjadi kebutuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang peduli. Dia Bapa yang cinta kepada kita anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani kehidupan. Jangan khawatir. Tuhan menyertai. Amin. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Luar biasa firman dari Mayor Kriston. Ingat, jangan khawatir. Pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Kekhawatiran bukan ciri-ciri orang yang beriman. Luar biasa. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Yang berikutnya yaitu doa syafaat dan doa penutup oleh Mayor Kriston juga ya. Oke, baik. Persilakan untuk Mayor. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa penting kami menjalani kehidupan ini dengan hanya fokus kepada Allah. Karena ketika kami fokus kepada Allah, kami menjalani kehidupan dengan ucapan syukur. Kami menjalani kehidupan ini dengan senantiasa percaya bahwa kami punya Allah yang begitu peduli dengan kami. Terima kasih juga kami diingatkan bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Untuk apa kami harus menghabiskan energi kami untuk sesuatu yang tidak berguna? Biarlah kami terus berfokus hanya kepada Allah. Kami juga diingatkan bahwa kekhawatiran adalah ciri orang yang tidak beriman. Oh, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang yang punya iman. Kami adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk ibadah NSV pada saat ini. Hamba berdoa satu persatu kami yang mengikutinya. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau tolong kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga pernikahan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih untuk kami yang sudah mengambil bagian. Yesen yang memimpin dan yang memberi kesaksian beberapa yang juga hadir dalam NSV ini. Dan terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan berita firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.